Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan, 210004. Di sini bakal ngejelasin nih tentang eh, salah satu materi artificial intelligence, yakni transfer learning seperti itu. Jadi, pertama-tama apa sih transfer learning, teman-teman? Oke, kita lihat. Jadi, definisi transfer learning itu kita bakal melihat gimana sih cara kita menggunakan model yang sudah dilatih atau istilahnya pre-train model. Ingat-ingat, pre-train model adalah model yang dibuat oleh misal scientist gitu, terus mereka kasih nama dan sudah di training menggunakan dataset yang besar banget. Nanti bakal ada. Nah, model yang sudah ada itu dia punya kemampuan kemampuan untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Maksudnya misal dari 1000 kelas nih, 1000 benda gitu udah dipelajarin. Jadi ketika ada benda baru masuk, dia apa ya, secara general tahu oh gimana cara ngebedainnya seperti itu. Jadi kita pakai model yang udah ada yang gue jelasin tadi, terus digunain untuk dataset training baru yang lebih kecil. Nah, training baru yang lebih kecil ini jadi nodes ya teman-teman. Nah, itulah yang disebut transfer learning teman-teman. Caranya adalah memanfaatkan trainable layer dari model yang sudah ada dan nanti kalian sambungin dengan layer kalian sendiri sesuai dengan output yang kalian pengen gitu, entah kelas gajah atau kelas apa gitu, kelas penyakit paru-paru seperti itu. Nah, sebagai contoh nih, pertama kita gunakan arsitektur CNN dari model yang sudah dilatih sebelumnya seperti UNet. UNet ini bagus untuk kedokteran. VGG 19 ini untuk in general bagus. Inception, Exception, ResNet 50, dan lain-lain. Banyak banget teman-teman. Terus eh, kita juga bisa apa ya? Yaitu dia tambahin dance layer di akhir apa ya? Di akhir arsitektur yang kalian pakai tadi, si pelitarian modelnya. Entah pakai dance layer, cuman pakai global average, eh, global average pooling gitu, boleh, boleh. Dropout juga boleh. Itu disesuaikan aja. Intinya kalian nggak perlu apa ya, eh, nyusun dari awal sampai akhir, tapi tinggal tambahin aja di bawahnya dikit sama softmax misal ada berapa kelas gitu, atau mungkin sama yang lain boleh, tinggal dicoba. Lalu kalian training custom layernya, eh, lalu layer yang apa ya, ya udah tinggal dievaluasi hasilnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi apa sih manfaat transfer learning, teman-teman? Yang pertama, kalian bisa menghemat waktu dalam membangun model kalian. Karena pada dasarnya, apa ya, training cost itu mahal gitu. Kalian juga udah nyoba uh, apa ya namanya, horse versus human kemarin gitu. Dan ada yang sampai 30 epoch. Pokoknya lama lah gitu. Nah, kalian cukup pakai fitur yang udah dipelajarin untuk dataset yang kalian sediain dan beres gitu. Hati-hati aja. Unless you have a large data set and large computational margin, we have to train the network from scratch. Jadi nanti apa ya? Kalian bakal lihat gitu apa ya? Dataset yang dipakai training buat pre-train model ini berapa sih kelasnya, berapa sih jumlahnya gitu. Nah, kalau misalnya di atas itu dan apa ya namanya, misal emang udah niche banget gitu kayak ah yang jarang banget, mungkin kalian bikin penemuan baru yang belum pernah gitu. Nah, itu dia yang hati-hati dari transfer learning, teman-teman. Gitu. Sama apa ya? eh, Training from scratch gitu. Training CNN from scratch bukanlah solusi yang mudah. Perlu banyak usaha dan waktu untuk ngebangun kombinasi layer yang sesuai. Gak cuma itu, tapi juga hyperparameter CNN-nya yang harus kita rancang. Oke, convolution misal apa yang namanya, max pooling, terus dropout, apa. Dan nggak apa ya, jelas nggak semuanya itu beres di satu kali, eh, apa ya namanya, kalian merancang, ada trial dan error, dan itulah masalahnya teman-teman, capek. Tapi yang gue tekenin, as long as it works, nggak masalah kok mau pakai yang kalian rancang sendiri,
atau mungkin transfer learning karena kalau apa ya training from scratch itu bisa hemat di size modelnya nanti seperti itu. Lanjut, ada transfer learning. Sekarang, gimana sih cara kita pakai transfer learning? Nah, model yang kita import tadi atau pre-train modelnya, itu kita ubah setiap layer yang ada menjadi si trainable-nya menjadi false. Kenapa? Karena itulah knowledge-nya gitu. Lu nggak harus apa ya, kalau ngurang dari awal lagi ya lama lagi gitu. Jadi uh, ya udah lock knowledge yang dia si pelitaran model itu udah punya, nanti data baru masuk, lalu nah disinilah apa ya dance seperti itu untuk apa ya nyesuaian, nah nge-adjust, ngetune bahasanya seperti itu. Nah tapi syarat dan ketentuan berlaku ya buat apa ya namanya trainable jadi Fox. Kenapa? Karena walaupun biasanya kita mengunci semua layer dari pelitian model, kita nggak harus kok ngelakuinnya gitu. Kita bisa milih untuk retrain kembali beberapa layer yang paling bawah, nah yang di sini gitu. Layer yang paling bawah, karena mungkin terlalu terspesialisasi dengan gambar yang ada. Balik lagi, terlalu apa ya namanya, mungkin data yang kalian tuh unik banget gitu, dan hebat kalau bisa pakai apa kalian teliti gitu. Nah, itu balik lagi, eh, training from scratch kalian butuh dan error, transfer learning juga tetap butuh trial dan error gitu. Walaupun ya apa ya yang jadi masalah pengalaman gua itu kalian harus trial apa ya cek dulu datasetnya, baru jangan tiba-tiba salahin transfer learningnya seperti itu. Hati-hati aja. Terus apa lagi? Jadi maksudnya apa ya? Paling gue tekanin terakhir kali yang maksudnya di lock itu biar apa ya? Si weight dan biasnya nggak berubah gitu. Karena dia udah pinter gitu. Tinggal apa ya? Akhirnya aja eh, biar makin pinter akhirnya ditambahin. Nah, di jazz sama ada kelasnya ada berapa gitu. Nanti dah gitu buat output layernya seperti itu. Nah, sekarang ah, apa sih ImageNet? Kok tiba-tiba ada ImageNet gitu? Jadi yang gue bilang tadi bahwa apa ya VGG 19, exception, ResNet. Nah, mereka itu gimana cara pinternya? Materi apa sih yang bikin dia pinter gitu? Ah, kita pengen apa ya? Pengandaian teman-teman. Ibarat nih, kalian tahu apa ya multi atlet gitu, jago softball, jago basket, jago hoki misal. Dia tuh apa jago badminton juga gitu. Gue pernah ketemu orangnya orang yang seperti itu. Dia tuh apa ya badannya atletis, stamina-nya bagus, apa uh, reaksinya cepat gitu. Dia tuh apa ya punya framework apa ya di dalam kepala mereka bahwa oh, apa ya namanya badan gue kuat gitu. Terus gue juga udah biasa menghadapi apa ya pertandingan seperti ini karena pengalaman gue banyak gitu. Nah, itu dia ketika misal dia coba suruh main badminton yang jarang banget gitu, cuman modal nonton, dia malah jago. Kenapa? Karena dia emang apa ya dari awalnya aja udah pinter gitu. Dia udah punya privilege gitu. Nah, seperti itu. Itu apa ya analogi sedikit tentang transfer learning. Nah, yang bikin si model tersebut pinter adalah si ImageNet ini. Ada yang lain juga gitu. Silahkan cari sendiri. Nah, ImageNet ini uh, emang segede apa sih data trainingnya? Bisa sampai kita pakai buat banyak banget kasus gitu. Kasus teman angkatan 20 ada yang mendeteksi sampah gitu dan lain-lain. Ternyata dataset ini apa ya punya 1.000 objek classes dan 1.281.167 training image, 50.000 validation image, dan 100.000 test image. Jadi bayangin apa ya, se-effort apa sih uh, saintis-saintis di sana yang ngebuat pre-train model ini biar kita tinggal pakai. Jadi itu bersyukur banget lah kita punya ImageNet, kita punya transfer learning, biar kalian nggak usah bikin dari awal, teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang kita ke contoh penggunaan transfer learning aja ya. Studi kasus horse versus human menggunakan Inception.
V3. Jut sambil ngoding aja ya gitu. Eh, jadi sebentar. Oke, kita bakal ngoding dari awal aja. Eh, Nah, oke. Oke, oke, oke. Nah, import lib.request, import uh, zip file, import TensorFlow STF from TensorFlow, uh, import Keras, import OS, zip file tahu, request itu buat download, uh, TensorFlow buat kita mau build apa ya namanya neural networknya, OS buat nanti kita lihat apa ya namanya nyambung sama zipline juga, kayak Keras preprocessing image, import image data, image data generator. Tahu kan buat apa? Buat misal kita sedikit datasetnya, nah dibanyakin aja pakai itu. Keras.optimizers, import RMS prop, boleh pakai yang lain juga. Optimizernya Adam gitu. Lion, eh, atau mungkin eh, dan lain-lain banyak banyak kok. TensorFlow, Keras, flow, Keras, aku pas aja biar cepet. Eh, applications dot exception, import hapus port exception, seperti itu. From TensorFlow.keras, keras.layers, import dense global average polling dua dimensi. Ah, nih. Oke, kita jalanin dulu aja. Oh iya, kelas. Ya, ininya belum ada ya. Nah, harusnya dikasih ini. Pip install keras processing, tapi jangan lupa, oh udah tempat teman-teman. Ini hapus dulu aja. Selanjutnya, oke. Oke, selanjutnya ke callback. Kelas my callback, tf.keras, callbacks.callback. Nah, itu def on epoch, and self epoch log sama dengan kosong karena belum ada. If logs.get apa yang misal file akurasi kita pengen lebih dari 0,99, apa print, cukup om, eh, target telah tercapai, berhenti training. Nah, ada self.model.stop training itu sama dengan terus, teman-teman. Ini buat ngebatasin aja sih, seandainya udah bagus gitu. Nah, cukup, cukup. Lanjut ke proses data, teman-teman. Eh, data URL ini biar eh, satu ini biar cepat aja apa ya namanya. Eh, biar cepat. Ada nggak ya yang tadi? Nah, sama, eh,
Sip, kita kopas aja biar cepat. Terus URL lib dot request dot URL retrieve retrieve data URL 1 itu koma source or woman dot zip local file sama dengan uh, source or woman dot zip ref itu sama dengan file dot zip file local file read uh, R tuh read ya kelihatannya zip file dot x tra all di directory-nya di data horse or woman URL 2 seperti itu kasih pintu lagi sampai biar cepat juga nggak mau lama-lama oke oke jangan lupa dicek Coding Academy aset rilis download oke simulation sip benar ininya ganti jadi 2 validation horse human sip oke zipref jangan lupa kalau misalnya zipref udah dibuka di close katanya ref.close seperti itu training dir sama dengan data horse or human validation dir validation nah cakep train data gen sama dengan image data generator di scale sama dengan 1 dibagi 1255 ini dinormalisasi teman-teman train generator sama dengan train data gen dot flow from directory training dir mulai di flow kan target size-nya mau berapa 150 aja terus batch uh, size-nya mau ada berapa 100 kelas mode-nya di binary saja seperti itu data agen sama aja tinggal kita ubah validation data agen validation nil sip sama udah beres kita lanjut ke exception-nya nah, kita lihat salahnya di mana zip file dot zip file modul apa saja ah ini juga
Oh iya, ininya salah. Salah teman-teman. Oke, kalau load exception, kita masukin aja. Jangan deh, kita ngomongin dari awal. Oke, exception there sama dengan exception way image-nya itu yang dia pelajarin dari apa? Image map muncul lagi, include uh, top sama dengan false, input shape itu sama dengan 150 150 tiga tiga image channel seperti itu. Oh, sekarang kita freeze. Nah, yang tadi gua bilang for layer in exception model dot layers layer dot trainable sama dengan false. Lanjut model sama dengan tf dot keras dot sequential. Nah, kita sambungin aja exception model terus global average pooling dua dimensi terus dance layer-nya karena kita cuma butuh satu activation-nya jelas sigmoid. Udah, nah, compile dan fit callback sama my callback model.com file optimizer sama LMS prop in rate sama 0,1 untuk ini. Nah, ini lumayan. Oh ya, belum. Apa? Koma loss sama dengan uh, binary cross entropy matrix akurasi seperti itu model.fit train generator validation data terus validation generator terus lagi epochnya 20 verbose 2 dan callback sama dengan callback. Berarti ada yang salah. Nah, itu. Hmm, optimizernya S-nya hilang. Oke, kita tunggu sekarang. Emang agak lama, so santai aja. Paling sambil gua jalan ya. Sambil gua balik ke PPT juga bahwa eh, apa ya, spoiler dikit ya. Spoiler dikit gitu bahwa nah, validation akurasinya baru epoch satu aja udah beres teman-teman. Baru epoch satu gitu. Tapi apa ya? Gue pernah nyoba juga misal di sini kayak akurasinya yang justru ini 0,99 sekarang. eh nah, pokoknya kalau misalnya gue coba akurasinya 99 gitu, dia bisa kayak gini. Dia bisa kayak gini. Kita lihat ya, slideshow. Kalau misalnya pakai arsitektur sendiri, gue ambil dari salah satu teman kalian, gue dapat 9 akurasinya 97 dan validationnya 89.
itu lumayan gede dan hati-hati overfitting teman-teman gitu. Eh, Selanjutnya ada epoch 2 itu exception gitu. Eh, nah, gue lihat loss-nya juga gak gede-gede amat, validation loss-nya juga sama. Akurasinya 0,9932 dan akurasinya satu, validation akurasinya satu. Nggak susah kan? Nggak susah gitu, nggak susah. Kayak pakai model yang udah ada, lu sambung-sambungin dikit, bawa ujungnya beres. Nah, jadi TLDR teman-teman. Kalau kalian punya sumber daya komputasi yang cukup gitu, eh, transfer penelitian model dari yang kalian lakuin, tolong coba transfer penelitian model dari apa yang namanya tugas terkait yang kalian teliti, lalu fine tune si model tersebut sampai hasilnya memuaskan. Ada tiga bahasa ya yang nggak akan gua sebutin di sini. Salah satunya itu fine tune, yang kedua itu eh, transfer learning, dan ketiga itu model from scratch. Tapi singkatnya fine tune itu salah satu approach dari eh, transfer learning ini. Kalian baca sendiri. Itu PR lah, anggap dari gua. Selanjutnya, kalau kalian memiliki sumber daya komputasi atau waktu yang terbatas, pakai penelitian model sebagai backbone, gantung headnya eh, untuk tugas kalian. Ini dia gitu transfer learning biasa. Oh iya, gue sisipin di sini. Ketik satu di kolom komentar buat yang udah nonton sampai sini. Oke, selanjutnya, kalau kalian tidak menemukan domain sumber yang baik untuk transfer learning, atau mungkin data pelatihannya cukup besar, maka kalian dapat melatih model dari awal tanpa menggunakan parameter yang telah dilatih sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya peneliti apa yang kalian teliti itu something yang baru banget di computer vision, objeknya yang di computer vision gitu, atau mungkin datanya sampai terabyte, ya jangan pakai transfer learning, sorry gitu, pakai aja transformer atau apalah seperti itu. Oke, jadi selanjutnya gue nggak akan ngasih kalian tugas gitu karena siap-siap aja UTS kan mau pakai apapun itu terserah, eh, karena soalnya susah, hahaha, Telkom kok, hehehe. Ya udah. Jadi thank you teman-teman. Kalau misalnya ada apa-apa, chat gue aja gitu. Gue juga butuh feedbacknya dari video pembelajaran gue, apa sih yang kurang seperti itu. Thank you banget ya teman-teman. Bye bye.